Pelaksanaan KKN Undip Tim 2 tahun 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. KKN dilaksanakan di daerah domisili berdasarkan tempat tinggal masing-masing mahasiswa dan dilaksanakan secara mandiri. KKN kali ini mempunyai tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. KKN kali ini diselenggarakan pada tanggal 30 Juni sampai 12 Agustus 2021. Upacara KKN pun dilakukan secara daring dengan melalui aplikasi Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Chandra Wibowo. Di sini saya adalah mahasiswa Agroekoteknologi Undip 2018. Di sini saya sebagai peserta KKN Tim 2 Undip tahun 2021, di mana untuk KKN kali ini dilakukan secara online. Nah, untuk program satu saya yang berjudul tentang sosialisasi gerakan 5M dan mewajibkan double masker untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, itu saya lakukan dengan membuat media poster yang nantinya itu disebarkan melalui grup WhatsApp RT setempat. Nah, untuk program 2 saya, yaitu tentang edukasi tentang pembuatan budik damber, saya membuat leaflet dan booklet tentang bagaimana cara membuat budik damber dan pemeliharaannya. Itu juga saya sebarkan ke grup WhatsApp RT. Sudah lebih dari 1 tahun negara kita berjuang dalam menangani kasus COVID-19 ini. Bahkan negara-negara di seluruh dunia pun juga masih terus berjuang. Di Indonesia, kasus positif COVID-19 masih terus bertambah, meski sudah berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sampai saat ini, pemerintah masih menerapkan perpanjangan PPKM darurat Jawa Bali level 4 sampai tanggal 2 Agustus. Meskipun begitu, banyak sekali masyarakat yang sudah merasa bosan karena terlalu lama berdiam diri di rumah, sehingga mereka memilih waktu untuk melakukan perjalanan yang sebenarnya hal tersebut malah akan membuat kasus COVID-19 ini menjadi bertambah. Pelanggaran lainnya yang sering terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak. Dengan belum ditemukannya obat yang tepat untuk menangani COVID-19, kita sebagai warga negara harus terus mengikuti dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dari menjalankan gerakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Gerakan protokol kesehatan 5M juga membantu para dokter dan tenaga medis untuk mengurangi kasus baru yang akan mereka tangani. Selain itu, masker menjadi atribut yang wajib dipakai guna menghindari penularan virus COVID. Penggunaan masker yang dianjurkan sebelumnya hanyalah 1 buah masker, baik itu masker bedah, masker KN95, atau masker kain dengan ketentuan khusus. Namun, kini masyarakat diimbau untuk meningkatkan perlindungan diri dengan memakai masker double. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan masker double dapat mencegah penularan COVID-19 dengan lebih efektif daripada penggunaan 1 masker saja, meskipun masker yang digunakan sudah masker bedah. Di Bekasi sendiri, PPKM masih diperpanjang. Pemerintah Kota Bekasi kembali melakukan perpanjangan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro atau PPKM Bekasi. Pelaksanaan PPKM Bekasi ini berlaku dari awal Juli 2021 sampai hingga saat ini akhir Juli 2021. Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19, Rahmat Effendi, mengatakan akan membatasi jam operasional pasar tradisional milik pemerintah maupun milik swasta. Membatasi jam operasional pasar tradisional milik pemerintah maupun swasta setiap hari pukul 8 sampai dengan 18.00 WIB, jelasnya melalui keterangan tertulis. Namun, Pemkot Bekasi akan memberlakukan jam operasional yang berbeda bagi pasar besar yang memang bukan hanya malam setiap harinya. Pedagang kaki lima pada Pasar Baru Kranji, Pasar Kranji Baru, Pasar Bantar Gebang, dan Pasar Keranggan dengan pembatasan jam operasional setiap hari pukul 21.00 sampai dengan 05.00. Jelasnya, Pemkot Bekasi juga akan membatasi kegiatan di tempat hiburan malam seperti bar, klub malam, karaoke, dan tempat hiburan lainnya. Perpanjangan PPKM berbasis mikro ini dilakukan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dan informasi selalu dengan melalui surat edaran dengan nomor 556 Set COVID-19.
Menanggapi hal tersebut, World Health Organization atau WHO menetapkan regulasi yang ditetapkan untuk menjadi panduan bagi negara-negara anggotanya dalam menghadapi situasi wabah tersebut. Pandemi ini merupakan sebuah bencana bagi seluruh umat manusia. Salah satu dampak yang ditimbulkan atas penyebaran virus COVID-19 dengan banyaknya masyarakat yang terinfeksi virus dan menimbulkan banyak korban jiwa. Dalam menanggulangi pandemi ini, pemerintah mengatur upaya pencegahan penularan virus dengan protokol kesehatan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Hal itu dilakukan untuk dan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di masyarakat. Kelurahan Kaliabang Tengah yang terletak di Kecamatan Bekasi Utara merupakan sektor pelaku usaha UMKM. Tidak heran jika banyak sekali pedagang kaki lima di sekitar Kaliabang Tengah. Di tengah pandemi, dengan adanya kebijakan PPKM, pedagang masih diperbolehkan untuk berjualan. Yang menjadi masalah adalah masih banyaknya pedagang dan pembeli yang kurang memperhatikan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ada dan kurangnya kesadaran para masyarakat akan bahayanya badai COVID gelombang 2 yang dimana telah banyak saudara kita yang terkena dampaknya. Untuk program 1 saya, di sini saya membuat media berupa poster tentang pentingnya gerakan 5M dalam memberantas. Untuk program 2, saya akan menjelaskan tentang budik damber. Untuk pembuatannya, pertama, lubangi bagian bawah ember. Selanjutnya, setelah dilubangi, pasang keran ke dalam ember untuk menguras air ikan lele. Selanjutnya, lubangi tutup ember sebanyak 12 dengan ukuran diameter gelas plastik. Selanjutnya, untuk benih kangkung yang telah saya semai selama 1 minggu, saya pindah tanam ke dalam plastik. Yang selanjutnya, plastik tersebut saya masukkan ke dalam lubang ditutup ember. Di sini saya memakai ember dengan volume 60 liter, yang dimana bisa memuat 40 ekor lele sampai dewasa dan dapat memuat sekitar 10 tanaman kangkung yang berada di dalam plastik tersebut. Lalu, untuk pengurasan air yang dilakukan adalah 1 minggu sekali dengan menambahkan EM4 yang berfungsi untuk menjaga kualitas air dari lele tersebut. Berikut rancangan anggaran budik damber dengan estimasi biaya budik damber pada ikan lele. Untuk biaya variabel, pembelian ember 80 liter, 1 buah dengan harga 70.000. Lalu yang kedua, pembelian benih ikan lele dengan panjang 7-8 cm sebanyak 100 ekor seharga 350 menjadi 35.000. Untuk pelet ikan lele itu 40.000. Untuk air 320 liter yaitu 3.840. Untuk total biayanya 148.840. Lalu selanjutnya untuk estimasi biaya budik damber sayur kangkung, untuk biaya variabel sayur kangkung 7 ikat 2.000 14.000. Untuk cup gelas plastik 15 buah yaitu dikali 300 menjadi 4.500. Untuk arang batok kelapa 1 kantong yaitu 10.000 dengan harga 10.000. Untuk kawat 3 meter dengan harga 1.000 jadi 3.000 sehingga total biaya 31.500. Jika menggunakan bahan-bahan bekas maka biaya dapat lebih murah.